Halo teman-teman mimbar mahasiswa. Pada kali ini kita kedatangan tamu. Nah, tamu kita Bang Mas Ruhin. Gimana Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah. Dengar-dengar katanya habis ini Bang. Jadi MOT di sebuah LK Bang. Gimana Bang di sana? Udah lama gak ngelola. Oh, Cuma udah lama. baru menuntaskan sebuah tuntutan akademis. Ya alhamdulillah dinyatakan lulus dan wisuda di Alhamdulillah. S2. Alhamdulillah di Institut Pertanian Bogor. Waduh, ini jauh ini kalau dari Gresik. Kira-kira teman-teman kayaknya mungkin sebagian bisa datang, tapi kayaknya untuk saya kayaknya nggak bisa datang Bang. Mohon maaf kalau itu. Aman. Nah, terakhir kali eh ngelola di mana Bang? Terakhir kemarin itu di cabang Kediri, Intermediate Training atau LK2 di HMI cabang Kediri bulan apa tuh? Bulan Agustus. Agustus apa September ya? Itu terakhir di Kediri, cabang Kediri. Nah, ngomongin tentang perkaderan ya Bang. Ya. Perkaderan yang paripurna itu perkaderan yang gimana sih Bang? Mungkin kita berangkat dari definisi dulu lah, karena kan enggak semua teman-teman itu kan paham terkait dengan paripurna itu sendiri. Perkaderan ya, ini agak berat nih jawabnya perkaderan. Asli berat. Karena gini, kita berbicara tentang perkaderan per hari ini itu, kalau dulu saya ditanya terhadap perkaderan, saya bisa menjawab secara tegas dan juga leluas sesuai dengan pedoman perkaderan. Tapi per hari ini, kalau sekarang detik ini saya ditanya terkait dengan perkaderan, ini bagi saya ini adalah pertanyaan yang berat. Kenapa Bang? Karena berat, kenapa berat itu? Ya karena kita melihat realita daripada proses organisasi ini yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang terjadi yang seharusnya. Kalau sesuai dengan pedoman perkaderan itu kan, perkaderan kan cuma usaha untuk secara sadar dan juga sistematis dalam organisasi untuk menciptakan sebuah kader gitu kan. Tapi secara realita sekarang ini kalau kita pertanyakan perkaderan itu apa, saya masih bingung nih jawabnya gitu. Karena semua hal itu yang berkaitan dengan organisasi per hari ini atas nama perkaderan. Dari tingkat komisariat, cabang, bahkan pengurus besar itu semuanya mengatas apa yang dilakukan itu atas nama perkaderan. Tetapi menurut saya itu perkaderannya tidak mengacu terhadap pedoman perkaderan yang ada. Banyak yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan pedoman tersebut. Banyak yang kader HMI khususnya, kita berbicara terhadap lingkup HMI, banyak kader HMI itu tidak memahami terkait dengan aturan main yang ada di organisasi dan juga pedoman-pedoman yang ada. Kalau secara pedoman perkaderan itu definisinya adalah cuma usaha sebuah organisasi ataupun usaha HMI secara sadar dan juga sistematis dalam membangun dan juga mengembangkan seorang kadernya. Apa karena teman-teman di HM ini nggak mau mencoba mencari atau membaca pedoman itu atau gimana Bang? Karena kan kita tahu di HMI sendiri ini kan saya sendiri melihat di HMI itu kan suatu organisasi yang besar, juga sistematis dan itu sudah diatur, Ya. sudah banyak aturan-aturan main, bahkan aturan ini itu dibuat itu tidak sembarangan, sehingga sebenarnya kalau cukup cukup mau membaca apa yang ada di bukan modul ya, apa namanya yang ini Bang, dari kongres itu apa? Hasil kongres ya. Kongres. Sebenarnya kan teman-teman bisa mencari di sana. Cuman untuk ini Bang, untuk sampai di perkaderan paripurna itu gimana sih Bang? Karena kan tiap orang itu punya pandangan yang berbeda-beda gitu loh Bang. Mungkin nggak usah kita mengerucut paling oh ini loh benang merahnya, tapi umumnya aja lah Bang. Biar teman-teman ini kan punya sedikit gambaran gitu Bang.
Iya, terkait dengan kita bicara bukan di awal ini kita tidak berbicara langsung terhadap perkaderan paripurna, tapi mungkin nanti itu adalah sebuah kesimpulan bagaimana menjadi seorang kader yang paripurna. Kita fokus terhadap perkaderan dulu itu apa. Yang saya bingung sekarang itu perkaderan itu dimaknai berbeda-beda oleh teman-teman yang berproses di HMI itu sesuai dengan nalar dan juga berpikirnya masing-masing gitu. Sehingga tidak kembali kepada pedoman-pedoman yang ada. Banyak pedoman yang ada di HMI, khususnya misalkan sesimpel teman-teman menjadi pengurus di komisariat, itu rata-rata mereka tidak membuka pedoman kepengurusan. Sehingga masing-masing bidang tersebut itu ya tidak tahu fungsinya kemana, jalan alurnya kemana, sehingga tidak sesuai dengan khas ataupun tidak ruh KHMI-nya itu kurang. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena mungkin mereka itu tidak memahami terkait dengan secara utuh apa itu perkaderan dan juga apa itu HMI. Sesimpel misalkan kalau ditanya apa itu HMI, itu mereka mungkin masih bingung gitu. Ditanya apakah kamu kader HMI, ya jawab kader HMI. Tapi apa yang membuat apa kalian itu dinyatakan sebagai kader HMI? Identitasnya apa itu sebagai kader HMI? Ini kan per hari ini itu yang agak sedikit hilang daripada prosesnya teman-teman itu sendiri gitu. Apalagi terhadap pedoman perkaderan. Nah, pedoman perkaderan ini lebih dominannya itu adalah dibuka atau dikaji oleh teman-teman yang sudah instruktur. Padahal ini konsumsinya hanya bukan daripada teman-teman instruktur ataupun kader yang akan melanjutkan ke jenjang senior course, tapi seluruh kader KHMI itu memiliki kewajiban untuk membuka hal itu biar mereka paham perkaderan itu apa, arahnya kemana, dan outputnya yang nantinya dihasilkan dari pedoman perkaderan itu seperti apa sehingga nantinya mereka benar-benar menjadi seorang kader gitu. Kalau definisi kader sendiri kan cuma sekelompok orang yang terorganisir secara terus-menerus dan nantinya akan menjadi tulang punggung organisasi yang lebih besar gitu. Secara sederhananya itu aja tuh. Tetapi di situ yang berat di situ adalah ciri kader yang tidak dipahami oleh kader itu sendiri. Apakah ada ciri kader HI dalam setiap individu kader? Ini yang tidak dipahami. Setidaknya kalau dalam pedoman perkaderan itu kan ada 4 tuh cirinya. Satu itu adalah secara sederhana adalah memahami aturan main dalam organisasi, tidak memakai aturan tersendiri, tapi sudah dibahas terhadap pedoman-pedoman yang ada tentang konstitusi dan lain sebagainya dalam organisasi. Itu menjadi ciri kader yang pertama. Per hari ini kayaknya banyak yang tidak mengarah pada situ gitu. Mereka cuma mengandalkan kecerdasan daripada intelektualnya. Apakah salah? Ya, tidak salah 100%, tapi setidaknya mereka harus tahu aturan aturan patennya seperti apa, mau nanti dia akan dikolaborasikan atau disesuaikan dengan situasi yang ada itu silakan. Tapi yang terpenting adalah harus tahu aturan main dulu nih dalam organisasi biar paham rel organisasinya itu sejalan dengan HMI. Yang kedua ini yang sulit. Yang kedua itu mempunyai semangat yang konsisten, punya semangat secara terus menerus nih. Kita dipaksa menjadi kader HMI punya semangat yang terus menerus. Per hari ini semangat kita agak naik turun nih. Naik turun, Pak. Naik turun gitu. Tapi dalam ciri kader HMI itu dipaksa kita memiliki semangat yang konsisten, yang secara terus menerus. Yang ketiga mempunyai bobot kualitas. Ini adalah hal yang ditekankan oleh HMI bagaimana setiap individu kader HMI itu dipaksa untuk menjadi pribadi yang memiliki kualitas yang mumpuni. Nah ini kayaknya agak turun nih di HMI, tidak diperhatikan. Dan mungkin HMI lebih cenderung kepada yang keempat ini, yaitu adalah memperhatikan terhadap dinamika sosial lingkungan. Ya agak berbau politis nah sekarang ini. Apa kadang-kadang HMI lebih cenderung terhadap mengkaji isu-isu yang ada secara politik dan sebagainya. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan HMI secara fundamental itu tidak dipahami secara utuh oleh kader HMI sehingga rohnya itu tidak tidak apa tidak paten dalam HMI sehingga dalam proses berjalannya itu sama dengan yang lain tidak ada ciri khas HMI-nya di situ. Nah, ini yang menjadi PR kita sekarang itu terkait dengan perkaderan yang ada dalam HMI. Tapi Bang, kan berangkat dari yang poin 4 tadi kan. Relevan nggak sih Bang untuk saat ini gitu loh. Kita melatih mungkin lebih ke kepemimpinan di kalangan mahasiswa. Karena kan begini Bang. Di era sekarang itu kan teman-teman bukan dilema tapi
disibukkan dengan perkembangan teknologi, Ya, mulai dari perkembangan teknologi apalagi sekarang dengan AI dengan segala kemudahannya juga kan Bang. Lalu eh kader-kader juga, bahkan ini jangankan kader, sebelum kader lah, mahasiswa pada umumnya. Lah mereka itu berpikiran bahwasannya organisasi untuk apa sih? Kan untuk kayak menyibukkan diri lah atau apa. Lah pikiran mereka kebanyakan eh karena ndak tahu di keuntungan, bukan keuntungan, apa yang didapat di organisasi, sehingga banyak Bang yang memilih untuk tidak berorganisasi dan hanya fokus di internal. perkuliahan dan juga malah juga program-program yang dianggap pengembangan skill Bang gitu. Itu termasuk bagi saya itu adalah termasuk tantangan bagi organisasi khususnya dalam hal ini menghadapi situasi mahasiswa itu yang sudah tidak berorientasi terhadap pengembangan intelektual ataupun pengembangan secara literasi, mereka lebih kepada praktis. Artinya praktis adalah mereka hanya tertarik terhadap kegiatan-kegiatan yang nantinya akan memberikan dampak secara langsung kepada mereka. Anggaplah misalkan kegiatan yang memberikan profit kepada mereka, kegiatan yang langsung ada di dunia kerja dan lain sebagainya untuk kehidupan mereka dan lain sebagainya itu. Mahasiswa sekarang memang tertariknya kepada di situ, basic interestnya kepada di situ. Tinggal kita dalam sebagai organisasi ini, khususnya dalam hal ini itu, bagaimana mengemas itu menjadi sebuah produk yang nantinya bisa diminati oleh mahasiswa dengan pengantar misalkan, oke, kalian tertarik terhadap beberapa kegiatan yang sifatnya adalah praktik, tetapi organisasi ini akan mengantarkan kalian untuk bisa membaca peluang dan juga memberikan bekal terhadap kalian sehingga wawasan kalian itu terlebih terbuka. Sehingga tidak hanya terfokus kepada yang sifatnya praktik, tapi kita kembalikan kepada sesuatu hal yang lebih luas yaitu adalah intelektual, wawasan dan juga literasi sehingga pemikiran mereka itu tidak terlalu sempit gitu. Tinggal untuk menyampaikan hal itu kepada mahasiswa per hari ini itu mau dikemas seperti apa gitu. Mahasiswa sekarang itu tidak seperti mahasiswa dulu yang bisa dipaksa dengan sembarangan. Mereka semakin dipaksa, sekarang semakin hilang tuh. Makanya bagaimana caranya kita menyampaikan hal tersebut bahwa HMI ataupun organisasi ini hanya sebuah wadah untuk membantu teman-teman mahasiswa untuk menemukan apa yang nantinya menjadi sebuah kebutuhannya mereka dan juga ketertarikannya mereka. Tinggal PR kita bagaimana menyampaikan hal tersebut kepada mahasiswa sehingga produk yang sudah kita kemas ini bisa diterima oleh mahasiswa sehingga mereka tertarik untuk kepada menjadi mahasiswa. Sebagai fasilitator aja ini organisasi ini mungkin bisa dinyatakan bahwa organisasi ini hanya sebagai fasilitator pembantu. Ketika teman-teman mahasiswa ini tidak mampu menjawab permasalahannya, maka organisasi hadir ini untuk memberikan masukan dan juga wawasan sehingga mahasiswa itu bisa mencari jalannya untuk ke depannya. Kembali kepada definisi kader adalah yaitu sekelompok orang yang terorganisir secara terus-menerus dan nantinya akan menjadi tulang punggung di kelompok yang lebih besar. HMI menggarisbawahi di situ bukan kembali kepada HMI, tetapi adalah kelompok yang lebih besar. Mungkin di sini adalah kepada masyarakat secara umum, mahasiswa sebagai agent of change. Oke. Kalau kita bicara dengan ini Bang, berangkat dari agent of change itu adalah uh, agent daripada perubahan, kan begitu. Sehingga sebenarnya untuk membuat sebuah perubahan selain daripada ide, kita kan juga memang diajarkan untuk bisa memimpin gitu loh Bang. Nah, sedangkan teman-teman ini ketika uh, bukan mendengar, tapi teman-teman ini sulit untuk diajak menjadi seorang pemimpin gitu loh Bang. Ya. Dari perkembangan zaman ini, kira-kira eh benar nggak sih yang tak omongkan? Maksudnya teman-teman ini kayak sudah ndak berorientasi menjadi seorang pemimpin, tapi berorientasi untuk ya sudah kepentingan sendiri gitu loh Bang. Untuk masalah itu mungkin kita bicara terhadap dengan umum, mereka bukan tidak tertarik untuk menjadi seorang pemimpin ataupun memimpin, mereka lebih memprioritaskan terhadap dirinya sendiri. Mereka terlalu fokus dalam dirinya sendiri sehingga mungkin agak sedikit apatis pada mereka, agak egois bagi mereka untuk yang penting mengamankan diri sendiri dulu nih.
Bagaimana mau mengajak orang lain untuk berproses ataupun berkembang sedangkan dirinya sendiri itu masih belum menemukan belum menemukan asupan yang mereka butuhkan. Tapi begini bang, dengan mereka fokus dengan diri mereka, dengan menganggap bagaimana saya bisa memimpin sedangkan saya belum bisa eh stabil dengan diri sendiri lah. Kalau semua berpikiran seperti itu, bukannya malah tidak akan hadir seorang pemimpin bang di kalangan mahasiswa loh ya ini. Iya, Karena makanya kan mahasiswa itu kan berkuliah bang, bukan yang bekerja gitu loh bang. nah, orientasi terhadap itu ini juga tidak bisa disalahkan bagi mahasiswanya itu sendiri. Tapi mereka prosesnya menjadi mahasiswa dari transisi mereka dari siswa ke mahasiswa ini yang menurut saya sekarang ini adalah kurang penekanan terhadap bahwa mereka ini adalah sekarang adalah mahasiswa yang harusnya kegiatan ataupun mindset mereka sebagai siswa itu yang harus dihilangkan gitu. Sehingga mereka per hari ini itu tidak memahami esensi mereka sekarang ini. Mereka menjadi seorang mahasiswa yang harusnya pola pikirnya itu adalah sudah berbeda dengan mereka menjadi mahasiswa. Tidak sesimpel datang ke gedung tersebut yang dinamakan perguruan tinggi ataupun universitas itu, datang hadir daftar isi daftar hadir, dengerin kuliah setelah itu pulang. Bagi saya itu masih tradisi-tradisi ataupun masih kegiatan menurut sebelumnya itu adalah siswa. Kadang mereka tidak memahami esensi mereka terhadap mahasiswa. Apa yang harus mereka lakukan menjadi mahasiswa dan banyak sebenarnya fasilitator yang disiapkan oleh kampus dalam dunia kemahasiswaan yang mereka tidak pahami dan mereka tidak manfaatkan. Salah Kurang satunya maksimal bang. adalah fasilitatornya adalah dunia keorganisasian ataupun kegiatan-kegiatan kampus organisasi internal maupun kita berbicara kepada eksternal. Sehingga kesadaran mereka itu masih terhadap dirinya sendiri tapi bukan kepada sosial. Karena ketika kita mau membuka diri terhadap organisasi, maka kita akan terpacu dan juga terpancing untuk uh, memperhatikan ataupun kita prihatin terhadap teman-teman yang lainnya. Sehingga di situ mereka tidak hanya berpikir terhadap diri sendiri, tetapi bagaimana berinteraksi dengan teman-teman yang lain yang nantinya akan muncul jiwa kepemimpinannya atau kepedulian itu terhadap terhadap orang lain. Gitu adalah sarana mahasiswa organisasi ini yang manfaatnya secara tidak langsung harusnya seperti itu. Ya mungkin karena manfaat yang tidak langsung mungkin bang ya. Nah, Karena betul. Per hari ini yang kalau saya sedikit membaca saja sih, enggak yang mungkin sempurna. Ya. Teman-teman itu enggak tertarik dengan sesuatu hal yang sifatnya itu secara tidak langsung karena mungkin mereka tidak merasakan pada saat ini sehingga mereka tidak bersemangat untuk mau berproses bukan tidak mau tapi lebih sekarang itu lebih sedikit yang mau berproses di sebuah organisasi. Tapi gini bang, kan kita tahu tantangan pada hari ini kan sulit banget. Bukan sulit terkait pencariannya ya, pencarian itu hal lain, tapi sulitnya adalah mulai dari mempertahankan kualitas maupun membangun kualitas di diri kader-kader ini loh bang. Nah mungkin kan abang ini kan kalau bagi saya sudah banyak lah pengalamannya dalam perkaderan, mulai mengurus LK1, LK2 di beberapa di banyak tempat di lingkup Indonesia. Nah mungkin ada nggak sih bang metode yang sampai anggap efektif untuk teman-teman kader-kader ini gitu loh bang? Tentu kalau bicara terhadap strategi ataupun metode dalam perekrutan ataupun mempertahankan ataupun meningkatkan kualitas mereka, tentu tidak ada teori secara paten ataupun secara saklek untuk menentukan itu. Tentu setiap daerah, setiap cabang, setiap komisariat itu berbeda-beda secara kulturnya. Nah ini yang harus dipahami oleh teman-teman selingkup komisariat itu, memahami kultur daripada komisariat masing-masing ataupun mahasiswa di masing-masing kampus gitu. Sehingga kalau saya berpatokan terhadap basic need dan juga basic interest. Basic need adalah kebutuhan dasar mereka apa dan ketertarikan dasar mereka itu apa. Sehingga itu dulu buat mereka tertarik terhadap dunia keorganisasian, sehingga nantinya akan ikut ke HMI-nya ataupun organisasi ekstra kampusnya. Tinggal nanti seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu adalah kita
seakan-akan menganalogikan kita menjual suatu produk, maka produk ini harus dipromosikan secara menarik gitu. Jangan template cuma pamflet, cuma ini. Mereka kan rata tidak paham dengan itu. Jangan pamflet itu dikasih foto-foto senior. Bukan salah tidak, tapi kadang mereka juga tidak paham siapa yang ada di foto tersebut. Mungkin yang bisa dilakukan adalah dalam pamflet LK1 ataupun rekrutmen itu kasih fotonya teman-temanku misalnya yang berprestasi dalam Bidang kampus, pendidikan. bidang pendidikan ataupun kampus, entah yang berhasil dalam karya ilmiah ataupun yang apa, sehingga mereka itu oh ini ternyata kader-kader HMI itu mencetak secara prestasi. Karena per hari ini kalau saya lihat itu mereka lebih tertarik terhadap dunia-dunia yang sifatnya adalah yang prestasi, karena mereka ingin membanggakan diri sendiri dan juga mungkin ingin membanggakan keluarganya, sehingga mungkin itu yang ya harus membaca lah. Tidak semuanya cabang ataupun komisaris itu bisa seperti itu, tapi harus dicari. Saya memakai dua pendekatan, yaitu adalah basic interestnya apa dan juga basic need-nya itu apa. Mungkin seperti itu. Untuk pengembangannya adalah tinggal nanti ketika mereka sudah nyaman dalam berproses dalam organisasi, tinggal kita yang ada di komisariat yang dituakan ataupun yang diseniorkan itu mengarahkan mereka terhadap pola-pola training yang ada di HMI, khususnya mereka diarahkan untuk sesuai dengan apa yang ada dalam HMI, baca buku, diskusi, berangkatkan ke jenjang selanjutnya, dan itu akan pengembangan mereka itu akan sesuai dengan sendirinya nantinya. Mereka akan melanggar dari sendirinya. Yang penting adalah kita itu membuka keran berpikirnya mereka, seterusnya mereka akan mencari jalurnya sendiri. Oke. Berarti kan kita awalnya memang harus ini Bang ya, mengikuti mereka dulu, alur mereka dulu, sehingga nanti setelah itu kita coba sisipkan metode-metode yang kita lakukan agar ini ya Bang, mengasah intelektual mereka Bang. Apa seperti itu Bang? Biar mereka itu tertarik. Sejauh yang saya lihat per hari ini, khususnya di wilayah mungkin di Jawa Timur ya, sekarang itu sudah banyak melakukan pendekatan dengan kenyamanan mereka. Jadi kita memang mengikuti alur mereka, kita jemput bola kepada mereka. Apakah ini berhasil 100%? Tentu tidak. Kesenangan mereka apa gitu. Nah, kita coba penuhi itu, dan mungkin akan bisa tertarik ataupun bisa enggak, tapi nanti kan kita evaluasi. Jadi dalam memberikan formulasi terhadap perkaderan itu tidak bisa hanya satu trik, tapi kita bisa memetakan dalam satu siklus tersebut, dalam satu perkaderan itu ada berapa ketertarikan terhadap satu bidang, ada berapa yang tertarik dalam dunia diskusi ataupun intelektual dan sebagainya itu. Maka kita harus bisa menyiapkan beberapa metode ataupun beberapa cara untuk menarik mereka, sehingga mereka nantinya tertarik terhadap kegiatan HMI ataupun kegiatan organisasi. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah kita tidak bisa menyalahkan mereka full terhadap mahasiswa, tapi kita yang ada dalam internal komisariat ini harus bisa menyiapkan. Ketika kita menebar nama HMI, maka dalam internal HMI itu sendiri harus selesai, sehingga ketika mereka masuk dalam gerbang sekretariat, mereka sudah memahami ternyata HMI mampu memberikan kesan yang baik untuk kita, sehingga mereka akan lebih tertarik terhadap HMI itu sendiri. Itu yang harus kita siapkan secara internal dulu gitu. Kita selesaikan secara internal komisariat. Lalu ini Bang, akhirnya kan kita kembali dengan anggota-anggota ini kan, bagaimana kita mengkader mereka, lalu bagaimana perkaderan itu berjalan. Tapi tidak semua itu kayak nggak semua ini kayak mau jadi ini loh Bang, kayak pengurusnya gitu loh Bang. Jadi seakan-akan mereka ini maunya kayak dikasih makan terus, tapi akhirnya bukan kurangnya, tapi gimana ya, anggota yang mau berpartisipasi untuk membina kader-kader ini loh Bang, itu mulai berkurang loh Bang minatnya gitu. Lalu gimana sih Bang biar teman-teman ini tertarik untuk, bukan tertarik tapi mau mendonasikan waktunya
pikirannya untuk membina kader-kader baru gitu loh bang. Maksud saya. Kalau saya bisa polarisasi ataupun formulasi terhadap perkaderan dalam HMI itu ada 3 fase yang bisa saya formulasikan di situ. Fase yang pertama itu adalah fase di kader. Fase di kader itu ketika mereka mengikuti LK1 dan dinyatakan lulus di LK1. Saya anggap itu adalah kelompok kader itu yang fasenya itu adalah di kader. Kita memberikan fasilitas terhadap mereka, kita memberikan kebutuhan mereka, itu kan kita kasih tuh di situ. Iya. Tapi kadang mereka yang sudah di fase di kader ini sulit ataupun kesulitan memahami terhadap kegiatan tersebut sehingga ketransisinya menjadi seorang yang harusnya mengkader. Fase yang kedua adalah mengkader. Ketika punya junior di komisariat ini mereka yang tidak siap. Karena mereka itu sudah terlalu dinyamankan di proses di kader, dikasih fasilitas oleh senior komisariat, oleh kita pengurus komisariat. Mereka tidak sadar bahwa fase selanjutnya itu adalah mengkader. Nah ini rata-rata yang tidak siap tuh mereka, karena yang dianggap bahwa ngapain sih mengkader orang lain ataupun dianggap capek dan sebagainya itu. Padahal pertaruhannya tuh di situ, fase selanjutnya tuh di situ. Fase di kader mungkin ada beberapa dalam satu angkatan itu yang gugur satu, tidak banyak ya, 1-2 misalkan. Ketika proses mereka mengkader, punya junior di bawahnya yang punya keharusan dan juga kewajiban mereka untuk mengkader dan menyalurkan ilmunya kepada juniornya, mereka kadang yang tidak siap tuh di situ. Ya karena memang proses perkaderan itu capek. Proses perkaderan itu perlu banyak pemikiran, waktu, tenaga, dan kadang memang kekecewaan yang harus siap tuh di situ. Nah, ketika fase mengkader ini selesai, maka tugas selanjutnya adalah terkader. Nah, ini yang saya maksud sebagai perkaderan paripurna. Ketika fase ini sudah terlewati dari di kader, mereka di kader itu harus bisa memanfaatkan fasilitas itu. Mereka ketika di kader harus benar-benar baca buku, diskusi, memanfaatkan seluruh ilmu yang diberikan oleh seniornya, eksplor terus kemampuannya, wawasannya berkembang, sehingga nantinya punya fase mengkader. Dan apa yang mereka dapatkan dalam proses kehamilan ini mereka bisa transformasikan terhadap juniornya gitu. Sehingga juniornya juga tertarik, oh ternyata ini produknya nih HMI ini. Dari dulunya misalkan yang dikenal tidak bisa berbicara, tidak punya wawasan, tapi setahun misalkan satu semester atau 2 semester mereka juga sudah memperlihatkan kemampuannya juga perluasan wawasannya. Ketika fase mengkader ini selesai, mereka membina, mereka jadi pengurus, mereka memberikan waktunya terhadap HMI, membantu gerak organisasi dalam HMI, mereka dimisioner secara struktural, administratif dan komisariat, maka nantinya mereka bisa dinyatakan sebagai orang yang terkader ataupun kader yang terkader, individu yang terkader, dan ini mungkin bisa dikatakan sebagai kader paripurna. Nah, proses transisinya inilah bang, yang memang itu saya rasa sulit. Dalam artian, aku pada waktu itu ya bang, kebingungannya adalah gimana sih saya mengkader kader baru ini, karena kan mungkin terbiasa dengan di kader gitu loh bang. Lalu gimana sih bang memunculkan bukan rasa tapi memunculkan pengetahuan bahwasannya gini loh cara mengkader seorang kader gitu loh, atau lebih tepatnya mungkin membagikan kembali ilmu yang didapat sebelumnya dari para senior gitu loh bang. Itu kalau bagi saya tergantung dengan mindset kita. Mindsetnya maksudnya adalah kita harus bisa mengingat bagaimana jasa senior-senior kita dalam mengkader kita ataupun dalam proses di kadernya kita. Itu adalah kita melihat dan mengingat bagaimana si senior dulu itu dalam membimbing saya gitu. Sehingga saya harus punya tanggung jawab secara moral untuk meneruskan kepada junior-junior saya. Mindsetnya adalah kita sadar bahwa kita adalah kader HMI yang punya tugas di situ, tidak hanya di kader tapi juga harus mengkader. Mindset bahwa kita waktu dulu kita itu adalah mendengarkan daripada senior, kita harus punya jiwa yang besar untuk waktunya sekarang saya didengarkan oleh junior. Kalau saya dulu dipimpin, sekarang sudah waktunya saya untuk memimpin. Dan harus dipahami bahwa proses itu, proses antara di kader, mengkader dan juga terkader itu adalah tidak mudah. Dan kita harus siap dalam hal apa? Siap kecewa, siap lapar, siap meluangkan waktu, bahkan siap mengeluarkan dana secara pribadi kita. Dan itu kunci perkaderan bagi saya di situ, harus siap itu. Siap kecewa, siap lapar, siap capek,
siap dan lain sebagainya, sehingga nantinya kita akan menjadi kader paripurna atau yang disebut sebagai terkader. Kalau kita tidak siap seperti itu, mungkin proses secara HMI saya anggap tidak tuntas secara 100%. Nah, ini Bang, dari pengalamannya jenengan, ini kan sudah cukup banyak lah menghadapi banyaknya kader-kader gitu loh Bang. Nah, yang sampean temui itu dalam pelaksanaan perkaderan itu yang menjadi indikator kemunduran itu apa saja sih Bang? Karena kan kita tahu kita di berbagai banyak daerah pasti juga kita berangkat dari pengetahuan yang berbeda-beda, dari pola asuh juga yang berbeda-beda, mungkin juga dari kultur yang berbeda-beda, bukan mungkin, memang kultur yang berbeda lah. Dari sana kan kita memang mengajarkan agar kader-kader ini kan punya banyak, bukan banyak, tapi bisa punya pemikiran yang intelektual gitu loh Bang. Tapi poin di sini adalah indikator kemunduran bagi abang itu kira-kira apa saja sih yang ada di dalam diri kader itu Bang? Iya, kalau bagi saya indikator kemundurannya itu adalah mereka tidak memahami HMI itu apa. Ketika kita memahami HMI itu apa secara esensial, maka kita akan terus mencari terhadap pengetahuan yang ada di HMI. Rata-rata mereka menganggap bahwa HMI tidak memberikan manfaat bagi mereka, sehingga mereka acuh tidak acuh untuk memberikan kontribusi terhadap HMI. Tetapi mereka itu cuma memakai kacamata lingkup cabang, kacamata lingkup komisaris. Mereka tidak memahami secara utuh terkait perkaderan dalam HMI. Mereka tidak melihat kacamata HMI secara universal, tapi melihat secara yang sempit gitu. Sehingga punya kesimpulan bahwa HMI apa yang mereka lihat dalam komisariat, apa yang mereka lihat dalam cabang. Dalam proses pengembangan diri, kalau bagi saya itu harus agak agak egois gitu. Dalam artian gini, dalam satu angkatan perkaderan LK1 anggaplah itu tidak semuanya akan bisa bertarung secara pengembangan pengetahuannya itu tidak akan sama. Maka dalam diri kita itu harus punya egosentris yang tinggi untuk bagaimana saya bisa mengalahkan satu angkatan ini, atau saya harus bisa lebih menonjol terhadap teman-teman yang lain gitu. Sehingga saya punya ketertarikan secara mendalam untuk pengembangan secara intelektual, secara pribadi, secara diri sendiri. Saya tertarik untuk diskusi, saya tertarik untuk baca buku, sehingga tidak terkontaminasi dengan teman-teman yang lain yang tidak punya ketertarikan terhadap proses ini. Maka saya harus bisa baca buku secara sendiri. Egosentris itu yang harus dibangun. Kesadaran itu yang harus dibangun. Dan ini kesadaran tersebut ini yang tidak dimiliki ataupun tidak disadari oleh teman-teman kader yang sekarang ini. Nah, permasalahannya Bang ya, paling mendasar adalah mengajak teman-teman itu agar senang baca buku. Sedangkan baru kemarin Bang, saya ngobrol dengan kader lah. Lah, dia itu tidak suka membaca, gitu loh Bang. Dan ketika membaca itu entah dia bosen ya, intinya tidak suka lah. Lah, yang saya kasih beri saran adalah saya mengatakan coba baca yang kamu senangi dulu. Lah, yang dia senangi kan kita juga tidak tahu, bahkan dia sendiri pun tidak tahu. Lah gitu loh Bang. Menurut Abang gimana sih Bang? Agar teman-teman ini bisa akhirnya senang dengan baca buku gitu loh Bang. Kalau baca buku memang satu kegiatan yang anggapnya memang mudah, tapi memang secara praktiknya itu adalah sulit. Kalau sepengalaman dan sejauh saya itu adalah jangan rangsang mereka langsung baca buku, tapi pancing mereka untuk diskusi dulu. Kita harus paham ketertarikan mereka itu diskusi dalam mata. Tidak harus melulu terhadap HMI. Mungkin dalam dunia akademisnya, mungkin dalam dunia kewirausahaan, mungkin dunia yang remeh-temeh gitu. Pancing mereka diskusi terus. Kita sebagai senior harus bisa memahami secara psikologinya mereka arahnya kemana gitu. Pancing mereka dulu diskusi dikit. Yang jangan terlalu serius apa itu politik, apa itu filsafat.
Ya sesederhana aja. Apa itu Karena itu seru, pengetahuan, Bang. apa itu ilmu, apa itu mahasiswa. Hmm. Sehingga ketika mereka sudah candu dalam berdiskusi dan mereka kasih aja nanti sebuah stimulus, kalau kamu bisa mengalahkan saya dalam diskusi kasih reward apa misalnya, mungkin mereka akan terpacu untuk mengembangkan pengetahuannya. Dan salah satu dalam pengembangan pengetahuan itu adalah baca buku. Sehingga kalau kalian ataupun kader itu mau mau punya wawasan secara luas dan bisa memenangkan dalam satu diskusi ataupun debat itu, salah satu adalah baca buku. Sehingga rasa diskusi dulu ringan-ringan, mungkin nanti bisa merangsang mereka untuk mencari materi ataupun membantah kita sebagai channel itu Berarti dari sambil dipancing untuk coba baca buku ini, atau makanya baca buku biar teman-teman ini argumentasinya Ya, itu tidak mudah untuk dibantah gitu loh. iya. Mungkin seperti itu ya Bang, kita sambil diskusi sambil mengajarkan mereka. Iya, tapi tidak semua kader itu bisa diaplikasikan seperti itu. Maka memang kita sebagai pengurus dan juga senior sekarang sudah harus bisa memetakan mana kader yang senang diskusi, mana kader yang bisa kita arahkan untuk pengembangan intelektual secara literasinya, mana kader yang orang-orang lapangan. Jadi memang tidak dalam satu angkatan itu bisa kita ratakan semuanya harus baca buku, mereka harus paham dan secara Ini Bang, yang menarik Bang. Tadi kan sempat menyebutkan lapangan, berarti kan ada yang tidak lapangan. Itu maksudnya gimana Bang? Kalau saya memetakan kader itu adalah ada yang internal, ada yang eksternal. Internal itu mereka yang kita siapkan untuk nantinya menjadi penerus di komisarian dalam bidang keilmuan intelektual. Mereka yang nantinya kita tonjolkan dalam pengetahuannya, mereka yang kita tonjolkan dalam pengembangan literasinya. Sehingga nanti dalam satu angkatan itu akan terlihat kok mana yang sedang diskusi, mana yang berpotensi untuk kita kembangkan secara pemikiran dan juga intelektualnya. Dan itu kader yang harus kita hajar secara baca bukunya, diskusinya, kita hajar terus itu. Tapi ketika dengan catatan mereka sudah nyaman dalam HB dan mereka sudah nyaman dalam komisariat. Nah, bagian yang eksternal ini adalah teman-teman yang berkontribusinya adalah mereka tidak paham terhadap teori, mereka tidak secara mohon maaf secara IQ mungkin kalau baca buku malah mereka tambah pusing dan lain sebagainya. Tapi ketika ada satu kegiatan dalam HMI ataupun komisariat, mereka suruh kemana aja dia mau. Nah, kita ini orang ini tidak kita bisa paksakan untuk baca buku, tapi mereka kita ada dalam lapangan bagaimana cara menjadi seorang perfeksionis dalam persiapkan persiapan kegiatan, persiapan tempat dan lain sebagainya. Apakah itu juga kader HMI yang harus kita bina gitu. Ada juga yang fokus mungkin dalam internal kampus, yang fokus dalam akademis kampus. Nah, ini juga harus kita bina. Ada yang secara internal keahlian, ada yang internal ke dalam kampus, dalam akademisnya yang harus kita tunjukkan. Ada teman-teman juga yang tidak menonjol dalam pengetahuan dan wawasan dan juga public speakingnya, tapi mereka tuntas dalam lapangan ataupun ketika kita kasih tugas untuk menyiapkan satu kegiatan, mereka bertanggung full di situ. Jadi kita tidak bisa ratakan semua nih. Nah ini yang harus kita pahami di situ. Berarti memang nggak bisa seorang satu pengurus itu mengkader dua sifat yang berbeda ya Bang ya. Memang harus bagi tugas ya Bang. Bisa ketika next level. Apa itu? Ya ketika sudah berpengalaman dalam dalam memegang satu orang, dua orang, tiga orang itu mau bagaimanapun kondisinya, mereka akan bisa Oh iya, memposisikan iya. diri. Misalkan kita sebagai senior ada kader yang datang, mereka sedang diskusi dan kita bisa mengambil itu, mengimbangi diskusinya. Oh diskusi. Ketemu satu kader ke ini cuma pengen ngegame misalnya, kita bisa ngimbangin game itu. Nah, tapi untuk kita sebagai senior di komisariat itu, ya mencoba satu kader kita coba gagal nanti coba lagi. Ketika nantinya kita akan menemukan pola sendiri, pola apa yang pas untuk kita untuk bisa membuat kader itu adalah tertarik. Itu harus dilakukan. Memang itu seninya perkaderan itu di situ. Kalau kita memahami seninya, maka kita akan menjadi seorang perkader yang paripurna ataupun kader yang paripurna di situ ataupun yang sudah terkader di situ. Lalu ini Bang, kita kan sudah membicarakan tentang kader itu sendiri, perkaderan. Lalu gimana sih Bang mengimplementasikan perkaderan yang tidak usah sempurna tapi yang baik di HMI menurut pandangan HMI itu Bang? Kalau menurut implementasian bagaimana kita menjadi kader yang berkembang itu adalah ataupun kader yang seutuhnya, kalau bagi saya itu langkah awalnya kenalkan mereka dengan 5 materi wajib HMI.
Jadi mereka ketika dinyatakan lulus dari LK1, mereka harus dihajar di follow up 5 materi wajib. Karena bagi saya itu adalah sebagai suplemen. Suplemen 5 sehat 4 sempurna, 4 sehat 5 sempurna. 4 sehatnya itu adalah materi sejarah, materi NDP, konstitusi, misen. Kesempurnaannya ada di mana? Di KMU. Karena KMU ini adalah materi umum yang bisa didapatkan di luar HMI, tapi HMI mempunyai simulasi formasi tersendiri terhadap materi KMU-nya. Jadi ketika 4 ini sudah tersusupi oleh mereka sebagai kader HMI, maka setidaknya roh KHMI-an di situ akan mengalir kepada mereka, sehingga nantinya mereka keluar itu tidak hanya bangga membawa atribut HMI, tapi mereka bangga membawa ciri khas terhadap juga roh kader HMI. Per hari ini mereka itu dicekoki ataupun mereka itu dikenalkan dengan materi di luar HMI, sehingga roh KHMI-nya itu hilang gitu. Sehingga tidak kembali terhadap pedoman ataupun materi-materi yang ada dalam HMI, atau secara sederhananya mereka lebih paham materi-materi yang di luar KHMI gitu. Padahal yang harus kita lakukan yang pertama itu untuk menjadikan mereka sebagai kader HMI yang sesungguhnya, setidaknya 5 materi wajib itu harus mereka pahamkan secara sadar. Setidaknya mereka paham tujuan HMI dan juga berdirinya HMI dan juga pendirinya gitu. Iya, Pak. Ini kacau kan yang saya bilang. Bangga terhadap membawa atribut, ternyata mereka tidak paham siapa pendirinya, kapan HMI berdiri. Bahkan tujuan HMI tidak hafal gitu. Kalau kita mau menjadi kader yang sesungguhnya, implementasinya adalah cukup resapi terhadap tujuan HMI itu apa. Terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai kader HMI yang pertama adalah insan akademis, tuntaskan akademisnya dulu baru kita berbicara yang lain. Siap. Terima kasih, Bang. Oh, siap. Jadi teman-teman, di penghujung ini kita sudah dapat, bukan sudah dapat, tapi sebuah penekanan bahwasannya kader HMI itu tetap harus lulus pada perkuliahannya, sehingga ilmu yang didapat di perkuliahan itu dilatih di HMI dan bisa diimplementasikan secara sempurna di luar daripada HMI, yaitu masyarakat. Mungkin itu saja, Bang. Terima kasih, Bang, atas ilmunya, Bang. Terima kasih Semoga sudah diundang. semoga mendapat nilai yang baik di kelulusannya dan semoga karirnya berjalan dengan baik. Amin. Semoga ini juga harus dilanjutkan di podcast ini. Amin, amin, amin. Terima Untuk kasih. menjaga intelektualnya ini tetap menyala gitu kan. Sampai ketemu lagi di mimbar mahasiswa selanjutnya. Dadah. Ya, susah.